Temennya di sini aku punya santri sekarang ya, di Balikpapan. Dia temennya itu muslimah dapat Alawi. Kalau si suaminya itu marah-marah kok balas kotor, akhirnya cerai. Akhirnya sekarang Islam itu di mata dia buruk sekali. Rasulullah di mata dia itu kayak begitu. Dia sangat khawatirkan itu orang Islam murtad karena orang Islam lainnya, bukan karena non Muslim. Enggak, karena kita menyampaikan Islam dengan cara yang menyakitkan, dengan cara yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setan air dimana saja Anda berada. Kembali ulasan kali ini mengikuti ya diskusi yang semakin menarik saja terkait dengan masalah habaib. Dan kali ini Gus Fuad Pleret ya sepertinya kedatangan tamu seorang santri yang kembali mendiskusikan masalah hiruk pikuk habaib. Ulasan Gus Fuad ini cukup menarik ya, bagaimana salah satu fakta yang dia ungkit ya, ini sebuah fakta empirik bahwa ada seorang ya, habaib yang kemudian menikahi seorang wanita pribumi, tetapi karena kelakuan dan karakter sang suami ini itu yang tidak menunjukkan sebuah sifat dan karakter yang baik, yang pada akhirnya ya mungkin ya dalam sebuah rumah tangga yang sering terjadi ketegangan-ketegangan yang kemudian pada akhirnya orang ini kemudian cerai. Tetapi apa dampak dari perceraian itu? Ternyata bahwa ya sang perempuan ini justru ya memiliki rasa benci, jengkel dongkol ya dengan suriat Nabi. Dan ini adalah sebuah bencana tersendiri. Dan menurut kita bahwa ini edukasi yang cukup menarik, yang cukup penting untuk kita teruskan kepada umat biar dia bisa paham akan situasi yang hari ini berpolemik, bahwa ternyata di luar sana ada banyak peristiwa-peristiwa yang itu beririsan dengan para habaib. Jadi tidak seideal yang kita bayangkan bahwa mereka ini adalah orang yang seperti super ya, seperti apalah, seperti manusia setengah dewa. Ternyata bahwa ada sisi-sisi lain yang ini memang penting untuk diedukasikan kepada publik, khususnya umat Islam, biar mereka punya penilaian tersendiri dan bagaimana seharusnya dia bersikap ketika berhadapan atau bergaul dengan para habaib. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana perbincangan Gus Fuad Pleret dengan salah seorang santri yang saya kira ini cukup menarik untuk kita simak sama-sama. Ya, kita harus mengakui bahwa Ubaidillah itu menurunkan banyak ulama. Ini beliau kan juga termasuk imam lah. Ada Pakai Muhammad, ada Habib Umar, ada Abdullah Al-Haddad. Ya itu hebat-hebat, tetapi jangan itu terus dinaikkan levelnya terus bernasab Rasulullah, karena itu berbahaya. Saya bilang sama ya Zulfikar Roman, sekarang gini loh ya, Duriatur Rasul di Indonesia itu kan saya bilang 85% orang Indonesia sudah tahu ajarannya Rasulullah. Apa pernah itu haknya Rasulullah? Tidak pernah. Kalau di mana pun bisa, di Irak, di Palestina, di Maroko, pernah nggak? Iya, sampean dengar kabar Duriatur Rasul aku terus Inggris juga pasti nggak pernah. Nah, makanya kalau yang begitu berarti malah bukan, kan cuma Ba'alawi itu yang kayak begitu. Ya Habib Anis dia, yang menurut saya itu orangnya luar biasa, mau wali benar. Kalau misalnya ditanya Habib Anis apa sampean itu Duriatur Rasul, ya tidak tahu, bisa ya bisa tidak. Antum juga bisa Duriatur Rasul, bisa juga tidak. Ya gitu loh, yang tanya aja mas begitu kan, yang nggak tahu kan udah lama, udah 1000 tahun lebih. Nggak pernah memang sana saya nggak pernah. Nah, kebanyakan orang-orang yang mengambil ilmu dari Ba'alawi itu khawatir nanti kaitannya dengan sanad ilmu. Iya, berbeda lagi. Murid-murid sahabat Rasulullah kan juga bukan Duriatur Rasul juga. Kan nggak harus. Yang ada hadis, yang ada ahli fikih mana, bahkan sedikit dari orang Arab. Imam Bukhari juga bukan Duriatur Rasul. Apa terus dibuang kitabnya kan nggak juga.
Ya ini soalnya kalau persoalan nasab itu, kalau memang orang tidak punya nasab itu jadi salting kayak begini. Kalau yang kita yang punya nasab ini malah nggak salting, nggak masalah kan itu. Yang salting yang dan itu salting itu sih kalau ndawir segala macam itu masih belum seberapa lah. Tetapi mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah itu yang berbahaya. Menjadi PR-nya Rasulullah secara guru. Itu yang selalu saya khawatirkan itu, dan benar yang saya omongkan itu. Temennya sini aku punya santri sekarang di Balikpapan. Dia temennya itu muslimah dapat Alawi. Kalau si suaminya itu marah-marah, balas kotor, akhirnya cerai. Hanya sekarang Islam itu di mata dia buruk sekali. Rasulullah di mata dia itu kayak begitu. Malah mengatori Rasulullah. Yang terjadi kan seperti itu. Mana pernah Rasulullah itu menyuruh orang salaman kayak gitu? Ya kalau kita salaman kayak gitu dengan guru kita dalam situasi khusus, tidak untuk dipublish, benar-benar karena kecintaan, tidak masalah. Ini seolah-olah semua orang ada begitu kan? Dan Rasulullah juga nggak pernah melakukan itu kan? Terus mengkasta-kasta lagi kan kayak zaman jahiliyah. Rasulullah akan menghilangkan kasta. Dan Islam itu kan sepanjang sejarah ditafsiri ya. Nah tafsir ini kan harus terus-menerus al-muhafadzah ala qadri sholeh wal akhdi itu toh. Nah makanya kita itu harus memberikan argumentasi universal untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Kita tidak perlu bilang, oh ini ayat Qurannya begini. Nah, ayat Quran itu kita berikan bagi orang yang sudah percaya. Lalu bagi orang yang tidak percaya Quran, ya kan? Kalau hadisnya begini, oh iya bagi orang yang percaya Rasulullah. Kalau belum, kan harus kita berikan argumen yang rasional. Ya saya khawatirkan itu umat Rasulullah ya konsekuensi jadi kiai, jadi gus itu kan melaksanakan wasiat Rasulullah umat. Yang lain makanya saya bilang sama Zulfikar, Duriat Wali Songo nggak usah dibela, pasti menang. Duriat Ali Idrisi nggak akan saya bela, pasti menang kan dong. Yang saya bela itu umat Rasulullah yang masih abangan, yang imannya masih lemah, yang mualaf itu. Malah dalam pengertian imannya masih lemah itu rentan untuk dia. Kalau misalnya dulu ada isu Kristenisasi, Hinduisasi, saya nggak pernah khawatir dengan itu. Yang saya khawatirkan itu orang Islam murtad karena orang Islam lainnya, bukan karena non Muslim. Enggak, karena kita menyampaikan Islam dengan cara yang menyakitkan, dengan cara yang keliru. Kadang-kadang santri, kadang-kadang kiai gus itu seolah-olah publik itu seperti dilingkan dalam pondoknya sendiri. Santrinya udah percaya, udah taat, ini udah apa-apain mau. Ini dunia publik itu kan berbeda kan. Udah mau Islam aja udah bagus banget gitu loh. Iya kan? Nah wali songo kan dulu Islam gitu yang udah yang penting kalau mau sunat suruh baca syahadat, kalau mau kawin suruh baca syahadat, kemudian sholat boleh tidak boleh, puasa boleh tidak boleh, kalau mau puasa mandi, nah itu kan setahun sekali aja mandinya itu bagusan gitu kan, udah cukup kan. Ya memang level beragama itu seperti level modal, level sekolah ya. Kalau memang baru levelnya itu tidak ya biar tidak iyalah, jangan dipaksa-paksa untuk kalian nanti Jepang. Dan menurut saya pendekatan Cukup jelas ulasan dari Gus Fuad ini. Saya justru berpikir bahwa ketika Gus Fuad beberapa bulan yang lalu awal viralnya habaib ini, beliau mengatakan bahwa sudahlah para habaib ini jangan berdakwah lagi di Nusantara, cukup pribumi, karena ya ternyata bahwa ada beberapa fakta-fakta yang memang bagi Gus Fuad pleret ini ya bisa merusak Islam dari dalam, dan fakta yang dia sampaikan tadi ya, ternyata memang begitu menakutkan bagi kita semua. Sehingga ketika Gus Fuad bicara tegas soal habaib, saya kira karena beliau memang punya banyak informasi ya, fakta-fakta yang ini memang harus istilahnya ini harus direm ya, supaya ini tidak menjadi penyakit ya, apalagi kalau misalnya sudah mengarah pada upaya pengkultusan kepada seseorang ya atas nama nasab. Ini bisa berbahaya, karena pada prinsipnya orang itu mulia bukan karena nasab, orang mulia itu karena keimanan dan ketakwaan, dan orang mencintai
seseorang itu ya memang karena ilmu dan akhlaknya yang betul-betul meneladani baginda Nabiullah Muhammad SAW. Kenapa ini kemudian menjadi penting? Karena bagaimanapun juga polemik habaib ini tidak boleh dilihat sesederhana yang kita bayangkan, bahwa ini bukan hanya soal diskursus ya pada wilayah pemikiran, tetapi memang di tingkat grassroots ini terkadang ada sebuah perilaku-perilaku, tindakan-tindakan yang bisa mengganggu harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang tentunya itu semua harus kita lawan, walaupun dengan cara-cara ya tentu dengan lemah lembut. Bagaimanapun juga bahwa ya bumi Indonesia ini adalah rumah bersama bagi seluruh warga negara, tidak ada yang boleh merasa lebih mulia, lebih hebat, ya lebih islami, ya karena kita sudah dipayungi oleh sebuah konstitusi negara yang menjadi kesepakatan bersama bagi segenap warga bangsa. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.